tahlilan dan yasinan menurut 4 madhab. Kalau sebelumnya kita mengkaji tahlilan dan yasinan menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, sekarang kita akan mengupasnya dan mengkajinya menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita mengkaji tentang tahlilan dan yasinan menurut 4 madhab agar kita semakin bijaksana, tidak gampang menyalahkan orang, tapi apa yang kita lakukan, yang mereka lakukan, sejalan dengan apa yang dipahami dan kita temukan serta kita kaji dalam pandangannya 4 madhab. Fokus kita ini adalah tahlilan dan yasinan menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung dengan channelnya Ma'had At-Tamimi, terkait dengan tahlilan dan yasinan menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki bisa disimak video sebelumnya. Kita mulai tahlilan dan yasinan menurut madhab Syafi'i. Wa yustahabbu, dan disunnahkan lizairi, bagi orang yang menziarahi kubur, ayyusallima, untuk mengucapkan salam, alal maqabiri, atas kuburan-kuburan tersebut, wa yada'u, dan mendoakan siapa orang yang berziarah, liman, kepada orang yazuru yang berziarah, siapa azair atau orang yang berziarah, hu, kepada man, wali jami'i ahlil maqbarati, dan seluruh penduduk kuburan. Disunnahkan bagi orang yang melakukan ziarah kubur untuk mengucapkan salam di atas kuburan-kuburan itu, dan ia juga berdoa kepada orang atau kepada mayit pada kuburan yang ia ziarahi, dan juga mendoakan kepada seluruh penduduk kuburan di tempat itu. Wal afdalu, adapun yang paling utama, ayakuna, keberadaan assalamu, salamnya, wa du'a'u, dan doanya, bima, dengan doa, dengan salam dan doa, sabata, yang sudah menetap, fil hadisi, dalam al-hadis. Kemudian disunnahkan mengucapkan salam dan doanya sebagaimana doa yang sudah warid, sudah ma'thur dalam hadis. Wa yustahabbu ay yaqra'a minal qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha. Kemudian orang yang berziarah, orang yang berkunjung pada kuburan itu disunnahkan untuk membaca Al-Quran yang mana ia menjadi mudah membacanya. Kalau yang menjadi mudah baginya membaca 1 juz, ya sudah baca 1 juz. Kalau hal itu ia merasakan keberatan, ya sudah baca setengah juz. Kalau masih keberatan, ya baca 2 lembar, 2 safhah, atau mungkin 2 ayat. Pokoknya sesuatu yang ia dapat dan mudah membacanya. Selain itu juga disunnahkan mendoakan kepada semua penduduk kuburan setelah membaca Al-Quran. Dari sini ternyata menurut madhab Syafi'i, ternyata membaca Al-Quran atau membaca Yasin termasuk kategori yang mustahab atau disunnahkan. Itu pandangan madhab yang ketiga. Bisa dilacak pada karyanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 311. Sekarang kita masuk pada salah satu kutipan yang kita ambil dari kitab Al-Mughni, karyanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, tepatnya juz 5 halaman 79. Wa ayyu qurbatin fa'alaha, ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang, wa ja'ala thawabaha, dan ia menjadikan pahalanya, lil mayyitil muslimi, dihadiahkan, diberikan kepada mayit yang Islam, yang muslim, nafa'ahu dzalika, hal itu akan memberikan manfaat kepada mayit yang muslim, insyaallahu, jika Allah Ta'ala berkehendak. Amma du'a'u, adapun doa, adapun berdoa, wal istighfaru, dan beristighfar, memintakan ampunan, was sadaqatu, dan bersedekah,
wa adaul wajibati, dan melaksanakan perkara-perkara wajib, fala a'lamu fihi khilafan, maka saya tidak tahu tentang hal itu terkait dengan khilaf atau perbedaan, perselisihan di antara ulama. Menurut pandangannya mazhab Hambali, ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang, kemudian pahala dari ibadah itu ia jadikan untuk mayit yang muslim, ternyata hal itu akan memberikan manfaat kepada mayit yang muslim, insya Allah. Doa atau mendoakan mayit, meminta ampunan untuk mayit, bersedekah yang pahalanya untuk mayit, dan melakukan kewajiban-kewajiban. Katanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam kitab Al-Mughni, saya tidak menemukan perselisihan ulama tentang hal itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita sudah mengkaji pandangan-pandangan dari 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Semuanya pro dengan membaca Al-Quran, berdoa untuk mayit, ibadah apapun yang kita niati kepada mayit, pahalanya kita berikan, kita hadiahkan kepadanya, maka hal itu ternyata memberikan manfaat kepada mayit itu sendiri. Kalau kita kembali kepada referensinya orang-orang Salafi Wahabi, yaitu pandangannya Ibnu Taimiyah dan juga pandangannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ternyata mereka juga pro dengan bacaan Al-Quran, zikir itu, dan juga sampai pahalanya kepada mayit, memberikan manfaat kepada mayit. Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pro dengan tahlilan dan yasinan, karena dalam tahlilan dan yasinan itu membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca tahlil, dan itu semuanya dihadiahkan kepada mayit, pada arwah-arwah yang dibacakan oleh Al-Qaid, oleh Al-Imam di saat memulai tahlilan atau yasinan. Berangkat dari itu semua, saya menganjurkan kepada umat Islam, baik muslimin maupun muslimat, jangan sampai kalian ini berselisih hanya gara-gara yasinan dan tahlilan, sampai-sampai membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Jangan, karena yang mereka lakukan ternyata itu berbasis data, berbasis pijakan dan pedoman yang silsilahnya sampai kepada ulama 4 madhab. Kalau sudah nyampe kepada 4 madhab, maka nyampe kepada tabi'in, nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini menjadikan ilmu baru yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.